Di episode sebelumnya, si Amanda yang masuk ke dalam ruangan Abimana merasa sangat senang karena dia melihat di laptopnya Abimana masih menyimpan memori kenangan foto-foto Abimana dan dirinya. Terlihat jelas wajah si Amanda atau Alia senang melihatnya. Di episode selanjutnya, Kinanti yang pergi dari rumah terlihat sedang berjalan sendirian, seperti orang yang linglung dan kebingungan. Di saat Kinanti sedang berjalan, Kinanti melihat Abimana sedang berkelahi dengan seseorang, dan akhirnya Abimana pun tertusuk pisau yang dibawa orang tak dikenal tersebut. Kinanti pun syok dan kaget melihat Abimana tertusuk pisau dan langsung menghampiri Abimana yang tergeletak di tanah sambil berkata, "Tuan muda, udah bangun," kata Kinanti yang khawatir. Tak lama kemudian pun si David dan Kinanti pun langsung membawa Abimana ke dalam mobil. Di dalam mobil Abimana terlihat kesakitan, sementara Kinanti yang ada di sampingnya sangat panik dan khawatir terhadap Abimana. Sesampainya di rumah, Abimana pun langsung dibawa ke dalam kamarnya. Saat sampai di tempat tidur, tiba-tiba Abimana pun terjatuh dan pingsan, tak sadarkan diri. Sementara Kinanti yang melihatnya pun kaget karena Abimana pingsan di atas tempat tidur, dan Kinanti pun hanya bisa memandangi wajah yang tidak sadarkan diri. Di bawah alam sadarnya, Abimana pun terlihat memeluk Kinanti. Kinanti pun yang dipeluk oleh Abimana membalasnya dan memandangi wajah kasitnya, di mana sambil berkata, "Maafkan saya Tuan Muda, gara-gara saya Tuan Muda terluka." Kemudian di momen selanjutnya, akhirnya Abimana pun tersadar dari pingsannya, dan di situ terlihat Kinanti memijitin kepala Abimana. Abimana terlihat memandangi Kinanti yang sedang memijatnya sambil berkata, "Kamu sudah mulai jatuh cinta kan Kinanti kepada saya?" ujar Abimana. Kinanti cuma menjawab, "Apa sih Tuan Muda? Orang yang lagi sakit itu jangan dulu ngobrol," ujar Kinanti kepada Tuan Muda sambil malu-malu. Di tempat yang berbeda terlihat si Marissa memarahi si Bastian dan kemudian mengusirnya sambil berkata, "Yang pantas sama Sarah itu Abimana. Kamu itu nggak pantas sama anak saya," ujar si Marissa kepada si Bastian. Bastian pun mendengar omongan si Marissa, lalu terlihat pergi dari tempat tersebut dan berjalan sendirian, entah mau pergi kemana. Sementara itu, si Anita mendapat teror kembali dari seseorang yang tidak diketahuinya. Terlihat ada tulisan di kaca, "Pembunuh." Si Anita pun kaget yang melihatnya. "Siapa sebenarnya orang yang sudah melakukan ini sama aku?" ujar si Anita. Sementara itu di tempat lain, si Amanda yang sudah meneror si Anita terlihat senang karena sudah membuat si Anita merasa tidak tenang atas teror-teror yang si Amanda berikan kepada si Anita. Lalu si Amanda pun sambil berkata, "Permainan ini bahkan baru dimulai," ujar si Amanda ngomong sendirian.